pagi, salam Indonesia Hebat. Kita di sini di suatu wilayah Kebon Agung, Kepung, Grumbung, Kediri. Di sini kita akan melihat ekskavasi dari BPJB Trawulan. Ini kita lihat di samping kita ini ada tim ekskavasi BPJB. Kita lihat ada garis linknya ini sudah terpetak peta, dan di sana juga sudah ditemukan batu bata. Ini kita untuk tim BPJB bisa kita nanti wawancara dengan para tim BPJB. Oke, di awal ekskavasi biasanya kita membuat grid atau kotak-kotak gali begitu yang mengikuti arah orientasi kompas. Nanti kotak-kotak gali itu menyesuaikan dengan kebutuhan, ada yang 2x2, ada yang 4x4 begitu. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Tholib. Silakan Mas Tholib. Ini Mas Tholib. Mas Abu Tholib. Abu Tholib. Nah, ini yang untuk menentukan titik nolnya itu gimana? Kita menentukan titik nol, menentukan mana kotak kali yang mau digali. Ya. Nah, di situ kita menentukan titik nol. Iya. Kalau situs ini titik nolnya gimana? Nah, sebelah sana. Selatan. Selatan. Iya. Utara, selatan. Ini utara, iya. Terus langkah berikutnya Bikin kotak grid dengan ukuran 4x4 meter. harus 4x4 meter. Enggak. Menyesuaikan kebutuhan. Menyesuaikan kebutuhan yang dikerjakan. 2x2. Oh, gitu. Yang ada indikasi ada situsnya di situ. Nah, Jadi nanti kalau di titik-titik itu ya gridnya terus nanti bisa melebar. Iya. Oh, gitu. iya bisa. Nah, guna dari kotak kali. Untuk memudahkan kita membuat sketsa gambar, memetakan posisinya di mana. Jadi nanti kalau dibuat kotak-kotak, otomatis penggalian dari sini nanti bisa melebar sana. Oh, gitu. Iya. Itu ya. Jadi seperti memang harus direncanakan ya. Iya. Ini tidak asal menggali. Iya. Teodolit menentukan meleveling ketinggian. Apa tadi? Teodolit itu Iya. untuk menentukan level ketinggian level tanah. ketinggian. Iya. Gitu. Juga untuk peta. Bisa. Ini selain peralatan yang ada di sini dibutuhkan alat apa lagi? Yang paling penting, mungkin yang paling urgen sekali. Yang jelas meteran, Ya. terus gunting-gunting, lot Gunting-gunting itu apa? untuk gunting-gunting Bandul. Bandul. untuk kegiatan menggambar. Oh, gitu. Iya. Ini Mas Abu Tholib ini yang memetakan ya, Iya, menggambar. gambar. Ini kita sudah berada di tengah situs Ngeneng. Ini kita akan menemui siapa Mas? Mas Ama. Ini perkenalkan Mas Ama, bagian dari tim BPJB juga. Ini kita akan menanya karena kita lihat ini Mas Ama membawa kamera. Ini kita mau menanyakan tugas Mas Ama apa ya? Saya di tim ini sebagai dokumentasi. Dokumentasi gitu. Ya, dokumentasi sekalian peta, membuat peta tapi pakai foto udara. Oh, pakai. Jadi alat-alat yang dibutuhkan itu apa, Mas? Kalau untuk dokumentasi kotak gali ini sendiri, biasanya yang paling penting adalah kamera. Terus kemudian skala sama panah menunjukkan arah utara. Oh, bisa ditampilkan, Mas? Ini skala 1 ini meter. skala, Ya. ini 1 meter berarti ini biasanya
seperti ulo weling gitu. Ya, ini tiap Nah, ini ini 10 ukurannya cm. oh ini 10 cm, 10 cm, 10 cm sampai 1 meter gitu. Ya. Terus yang ini panah untuk menunjukkan arah utara. nah ini yang hitam putihnya ada Sebenarnya, maksud lebih ke apa namanya? Untuk membedakan warna aja. Soalnya kan gitu. kalau di kotak gali biasanya kan pasti ada gelap terang gitu. Jadi ini untuk apa? Memudahkan untuk dilihat ketika difoto. Nah, ini ada tulisan N ya. Iya, north. Ini namanya North. North. Utara. Gitu utara. Jadi bahasa Inggris gitu. Terus ini kan kita lihat kotak-kotaknya sama lah yang ini. Ini ya sama aja. Jadi ada yang berfungsi sebagai skala juga, tapi kalau ini saya buat hanya sebagai pembeda warna. Pembeda warna. Terus ukurannya ke sini? Ukurannya terserah sih. Oh gitu. Jadi enggak ada patokan khusus harus berapa? Enggak. Jadi yang penting ada untuk membedakan warna saja. Karena ini hanya berfungsi sebagai penunjuk arah saja. Ini adalah alat bantu untuk penunjuk arah. N ini north ternyata. Terus ini juga weling ya. Istilahnya kalau orang komunitas mana ulo weling itu Mas ini. Nah, ternyata tujuannya ini. Terus caranya gimana Mas? Bisa dipraktekkan? Ya. Tergantung yang mau kita dokumentasi itu menunjukkan kedalaman atau datar. Jadi kalau datar kita taruh tidur gini. Horizontal. Ya, horizontal. Sedangkan kalau itu menunjukkan kedalaman seperti ini, ini kita berdirikan. Oh gitu. Terus baru diukur berapa gitu. Jadi kalau foto enggak perlu diukur. Jadi gitu. Skala ini hanya untuk menunjukkan kepada yang melihat foto ini sekian. Gitu. Ketinggiannya sekian. Jadi memudahkan ya. Jadi pembedaan warna hitam putih itu untuk memudahkan. Ya, memudahkan. Sedangkan arah utara ini ditaruh menunjukkan arah utara. Jadi nanti yang melihat foto bisa tahu nanti fotonya ini orientasinya dari arah mana, memotret dari arah mana. Oh, memotret dari arah mana? Ya, kalau kita potret dari sini berarti kan ini kita difoto dari arah barat. Arah barat ya. Sana utara ya karena ada northnya itu ya. Permisi, Mas. Ini Mas siapa? Mas Topan. Mas Topan. Ini juga bagian dari tim. Ini Mas Topan, bagian dari tim BPJB Trowulan. Ini kita lihat Mas Topan membersihkan ragam hiasnya. Ini kita mau tanya. Cara untuk membersihkan ragam hias ini bagaimana? Caranya digosok-gosok seperti ini, Bu. Gosok-gosok pakai alat. Jadi alat yang dibutuhkan pakai sikat. Ya. Nah, ini. Sikatnya. Sikat harus ini. Ya, pakai sikat ini. Kan ini kalau pakai besi nanti rusak. Oh gitu. Jadi harus pakai sikat yang aman untuk aman, ragam hiasnya. Iya. Nggak boleh pakai besi ya? Nggak boleh. Oh gitu. Harus. Terus alat yang lain? Pakai kapi buat yang sela-sela di sela-sela bata ini biar kelihatan bagus. Oh gitu. Kan ini banyak tanahnya, apa perlu air? Oh enggak usah Bu, mekanis kering aja. Biar enggak rusak. Oh gitu, biar enggak rusak. Jadi enggak perlu pakai air ya? Enggak usah perlu pakai air, pakai sikat aja udah bersih. Oh gitu ya. Cara merawatnya. Akhirnya nampak seperti ini ya Mas ya. Jadi butuh ketelatenan juga untuk membersihkan, meskipun hanya satu kotak tapi kan nanti ditemukan kotak lain. Ya seperti ini cara kerjanya. Itu ya. Jadi enggak perlu zat-zat khusus itu. Enggak boleh Bu. Enggak boleh ya. Bisa merusak batanya juga. Oh gitu. Ini ragam hiasnya ya baru ditemukan ini. Jadi ini adalah teknik untuk pembersihan ragam hiasnya. Selamat pagi Mas Richard. Ini kita akan menanyakan beberapa hal yang terus terang aja menjadikan
keinginan kawan saya. Ini kita masih di lingkungan situs. Ini saya lihat tanah, karena tentu saja berhubungan dengan lapisan-lapisannya. Mungkin Mas Wicak bisa menjelaskan tanah, ilmu geologinya. Iya, dalam ekskavasi kita selalu memperhatikan perbedaan dari lapisan tanah. Jadi kita menggali berdasarkan perbedaan lapisan tanah. Seperti yang ini terlihat bahwa ini merupakan tanah asli yang terdiri dari lapisan endapan banjir vulkanik Gunung Kelut. Kemudian di sini ada terjadi pemotongan yang penggalian oleh masyarakat sebelumnya. Nah, kemudian kita ada endapan sisipan yang terdiri dari lempung, pasiran berwarna coklat tua ya. Ini yang ini. Ya. Terus kemudian di bawahnya ada sampah, begitu lapisan sampah. Dari sini kita juga tahu ini ada perbedaan pembentukan alias perbedaan waktu penyusunan dari lapisan tanah ini. Begitu. Terus kemudian di bawah lapisan sampah ini kita mulai menemukan lapisan budaya, ada fragmen bata. Ya, fragmen bata. Tapi dari lapisan tanah ini kita juga tahu bahwa ini merupakan lapisan bata yang hasil penggalian oleh masyarakat. Jadi Sudah digali kemudian diuruk kembali. Jadi kemudian beberapa struktur bata yang di sini sudah mengalami kerusakan akibat aktivitas masyarakat yang melakukan menggali tanah di sini untuk pembuatan bata dan genteng di tanah ini. Dan beberapa juga diambil untuk tanah uruk. Nah, terus kemudian di bawahnya kita melihat adanya lapisan vulkanik lagi. Ya. Ini dari Kelut. Jadi harusnya memang dari lapisan atas itu menyambung ke sini, tapi kita melihat adanya interupsi atau terbalik gitu ya. Bukan, lapisan ini diambil, kemudian diaduk, kemudian teruruk lagi membentuk lapisan-lapisan ini. Jadi seperti itu. Jadi ada dua proses kerusakan karena vulkanik dan kemudian kedua karena aktivitas alam setelah vulkanik itu terjadi. Itu yang bisa kita pelajari dari lapisan tanah. Dan kegiatan ekskavasi itu selalu kita memperhatikan kondisi-kondisi lapisan tanah terjadi. Ketika kan ini dipetakan, ya. Nah, terus dilakukan aktivitas untuk penggalian, ya. Ekskavasi, ekskavasi kan perpetak. Nah, terus belum ditemukan situs. Nah, dengan ditemukan situs berarti ada perbedaan perlakuan atau itu? Sama semua. Sama. Ya, baik kotak yaitu kosong maupun ada temuannya. Ya. Kita perlakuannya sama, dipetakan, dikoordinat sesuai dengan kotak gali, didokumentasi juga begitu bahwa di lokasi ini kosong, kemudian digambar juga stratigrafinya. Oh gitu. Oh berarti ini tetap digambar ya? Tetap digambar. Jadi bisa diidentifikasikan ini lapisan tanah apa gitu? Iya, nanti itu sebagai catatan kita ada perubahan di lahan itu ada aktivitas apa saja. Apakah masih alami terbentuknya atau sudah ada aktivitas penggunaan lahan. Terima kasih Coy atas penjelasannya. Ini ternyata banyak hal yang kita dapatkan. Terima kasih juga untuk tim-tim yang lainnya. Sama-sama. Diberi kesempatan bisa turun ke lokasi, seharusnya tidak boleh. Boleh begitu, dan cuma tidak boleh dalam jumlah besar karena ini ya untuk kepentingan akademis ya kita perbolehkan. Terima kasih.